Hari ini kita akan mempelajari tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Secara umum, masalah pokok ekonomi itu ada 4 cah. Ini saya ringkas ya. Ini adalah 3W plus 1H. Ada yang mengatakan 4W plus 1H, berarti ada tambahan. Ini saya ringkas menjadi 3W. Yang pertama adalah what. What itu adalah barang apa yang harus diproduksi dalam perekonomian. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia, kan kita penduduknya semakin banyak, maka akan timbul beberapa kelangkaan-kelangkaan. Jadi kan itu akan memunculkan masalah, begitu loh. Itu akan terselesaikan ketika kita sudah menjawab dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah what, apa yang harus kita produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya how, bagaimana kita memproduksi barang itu, bagaimana kita memproduksi jasa itu untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah for whom, untuk siapa barang itu diproduksi, untuk kalangan menengah ke atas, maksudnya orang-orang kaya, atau untuk semua kalangan dan sebagainya. Misalnya aja rokok. Kalau di Kediri kan rokok itu ternyata Gudang Garam itu jenis rokoknya banyak. Ada rokok yang limited edition, ada yang rokok umum, kretek, dan lain sebagainya. Misalnya kalau untuk limited edition berarti rokoknya itu harganya mahal karena diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas, orang-orang kaya. Terus kalau rokok-rokok yang umum berarti untuk semua kalangan, orang-orang biasa juga bisa seperti itu ya. Harganya cenderung lebih murah. Lah, itu kita harus kaji. Untuk siapa barang itu diproduksi? Untuk anak-anak kah? Untuk wanita tok atau untuk lelaki tok atau untuk semua? Misalnya pasta gigi itu untuk anak-anak saja atau untuk semua orang gitu. Paham ya? Untuk segala usia maksud saya. Selanjutnya kapan barang itu akan diproduksi? Ya, ini yang penting kita juga tahu kapan barang itu diproduksi. Misalnya kalau pakaian, tekstil, baju-baju muslimah itu cenderung diproduksi sebelum lebaran atau sebelum puasa. Gitu, paham ya anak-anak ya? Jadi itu adalah salah satu masalah pokok dalam perekonomian. Selanjutnya adalah biaya peluang atau opportunity cost ya. Biaya peluang adalah secara singkat, penjelasannya adalah barang atau nilai jasa yang kita korbankan ketika kita memilih alternatif lain. Misalnya Pak Ijo, setelah lulus kuliah dia mempunyai peluang bekerja di bank dengan gaji 6 juta atau menjadi guru dengan gaji 800.000. Nah, ketika Pak Ijo itu memilih menjadi guru, berarti biaya peluangnya adalah 6 juta. Kenapa? Karena 6 juta itu adalah biaya yang dia tinggalkan ketika dia memilih alternatif menjadi guru. Itu namanya biaya peluang atau opportunity cost. Secara singkatnya seperti itu gambaran kasarnya. Untuk keterangan lebih lanjutnya, materi lengkapnya ada di LKS halaman 14-15. Bisa saman kaji sendiri ya. Oke. Selanjutnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga tata ekonomi. Jadi maksudnya adalah cara untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak terselesaikan untuk menghindari kekacauan. Sebenarnya tanpa sistem ekonomi itu tetap jalan anak-anak ya kan, dengan adanya tangan-tangan gaib. Tapi cuma beberapa kekacauan pasti tidak terhindarkan seperti itu. Jadi perlunya sistem ekonomi kan untuk menata seperti itu ya. Sistem ekonomi di dunia ada yang sistem ekonomi tradisional, komando, pasar bebas, campuran. Kalau di Indonesia ada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya belum ada pembagian kerja, masih ada barter, produksi distribusi kebiasaan turun-menurun atau tradisi, jenis produksi sesuai kebutuhan masing-masing rumah tangga RT itu ya, sikap kekeluargaan masih kental, sumber dayanya itu adalah alam yang dipakai. Jadi gini, siapa yang membuat produsennya, siapa yang membeli itu tidak ada, karena mereka membuat sendiri, jadi homemade sendiri gitu ya. Berdasarkan kebiasaan turun-menurun atau tradisi itu pasti ya. Terus disesuaikan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Jelas karena memproduksi sendiri seberapa kekuatan mereka. Intinya mereka tidak membeli gitu loh, Cah. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando di sini adalah terpusat atau biasanya kendalinya ada pemerintah. Jadi sistem seperti ini dikendalikan oleh pemerintah atau dikekang oleh pemerintah sehingga
rakyatnya atau orang-orang produsen atau perusahaan mau berekspansi, mau mengembangkan usahanya itu susah karena dikendalikan oleh pemerintah. Kamu membuat apa, berapa biayanya, terus pekerjanya berapa, apa saja, memproduksi berapa, itu harus ditentukan oleh pemerintah itu ya. Jadi ya sulit berkembang begitu loh. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Ini pemerintah tidak ikut campur ataupun ikut campur sedikit begitu. Jadi ini cenderung dipengaruhi oleh perusahaan. Di sini perusahaan itu bebas, mereka mau berekspresi model apa, mau produksi apa, menjual apa, berapa, itu bebas. Jadi di sini persaingan pengusaha itu sangat terlihat sekali. Cuma kadang-kadang kalau persaingan seperti ini ditakutkan ada beberapa persaingan yang tidak sehat seperti itu atau meniru barang-barang perusahaan lain seperti itu. Selanjutnya sistem campuran. Sistem campuran berarti ini campur dari swasta atau perusahaan dengan pemerintah. Jadi swasta dikasih kebebasan untuk berekspresi, terus mengembangkan produksinya. Pemerintah juga campur tangan dalam kebijakannya, menetapkan apa seperti itu. Persaingan boleh tapi diawasi seperti itu. Jadi intinya kalau ekonomi campuran ini, kalau sekarang hampir semua negara memakai ekonomi campuran. Kalau dulu ada yang komando, ada yang ada yang komando, ada yang liberal, itu cenderung ditinggalkan. Misalnya Korea Utara itu sekarang kan cenderung masih komando, tapi sebenarnya dia juga campuran, jadi walaupun tidak sebebas yang ada di Indonesia atau di Amerika seperti itu. Kalau di Amerika dulu ala liberal, sekarang pun juga campuran, pemerintah juga ikut mengatur gitu ya. Jadi hampir di semua dunia itu sekarang sudah memakai sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi yang dianut di Indonesia itu tentunya sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan dasar-dasar rakyat Indonesia, sesuai dasar-dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Di situ adanya demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila, anak-anak. Maksudnya bagaimana? Ekonomi yang ada di Indonesia itu untuk kepentingan bersama. Jadi tidak boleh berdasarkan kepentingan individu, itu nggak boleh ya, sesuai dengan pasal tersebut. Nah, ini bisa dibaca sendiri pasal 1, pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Intinya semua yang ada di Indonesia itu untuk kepentingan negara ya, seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri sistem ekonomi di Indonesia itu pasti berdasarkan asas kekeluargaan, menguasai hidup orang banyak, bumi air itu untuk kemakmuran bersama, jadi bukan untuk individu ya. Ada pengawasnya juga seperti itu, melewati DPR dan lain sebagainya. Terus harus seimbang serasi, hak milik perseorangan diakui, tidak boleh dipertentangkan seperti itu, tapi tetap diawasi ya. Itu adalah sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, demikian anak-anak. Tugas hari ini adalah pelajari tentang biaya peluang. Silakan dipelajari. Kalau yang sudah punya LKS ada di halaman 14-15. Kalau yang belum berarti bisa browsing. Karanglah satu contoh biaya peluang. Satu contoh saja dikarang. Ya, ndak usah contohan. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap pintar, tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.